itu ya, rapat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du. Konco-konco yang dimuliakan oleh Allah, andaikan hujan tidak turun lebih awal, mungkin saya bisa datang lebih awal. Tapi biarlah, toh ini yang dinanti ya. Terkadang sesuatu yang dinanti bisa berubah dibenci. Ya Allah, udah gak ada gitu. Direwangi soal istisqa dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih konsisten untuk mengawal perubahan. Hari ini temanya adalah apa temanya? On or stay on. On or Stay on. stay on. Lampu itu kalau pengen hidup di on ini. Kalau off mati. Iya. Berarti Anda kalau pengen hidup di on, Anda hidup apa mati? Serius? Alhamdulillah. Hidup? Hidup. Hidup? Hidup itu iya hidup. Dalam arti hidup beneran enggak? Atau jangan-jangan Anda hidup di dalam kematian? Ada sebuah ungkapan, banyak orang mati dalam kehidupannya, tetapi sangat banyak orang yang hidup di dalam kematiannya. Ini luar biasa. Dua kata-kata yang sangat Anda mungkin bisa Anda renungkan. Banyak orang yang mati di dalam kehidupannya dan banyak orang hidup di dalam kematiannya. Anda tentunya tidak yang kedua. Kita ini jangan-jangan kita ini hidup di dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan kita ini mati di dalam kehidupan kita, atau semaput di dalam kehidupan kita. Kalau semaput berarti ada yang kata-kata di stay on, nggak move on. Kalau move on berarti Anda hidup di dalam kehidupan Anda. Pertanyaan kita, hidup ini apa? Dan bagaimana menjadi seorang yang hidup? Kan begitu. Apakah orang yang hidup itu sebatas anfa'uhum lil ghair, memberikan kemanfaatan bagi yang lain, atau jangan-jangan tabassum kali hakika sedekah, senyum kepada yang lain adalah sedekah? Jangan-jangan kita hidup ini hanya sebatas bermanfaat untuk yang lain atau menebarkan senyum? Wes, hidup wes. Atau jangan-jangan dengan kita iqamus sholat, mendirikan sholat, wa ita'uz zakat, menunaikan zakat, wa iqamul lail, mendirikan sholat di malam hari, kemudian wasyam dan berpuasa, apakah kita sudah dikatakan menghidupkan agama? Hidup itu apa sih? Atau jangan-jangan hari ini kita tidak mampu memaknai apa hidup, apa mati? Karena banyak orang yang dikatakan mati memang benar secara jasad mati, tetapi mereka hidup untuk selama-lamanya. Banyak orang yang dikatakan hidup tapi seakan-akan mereka mati, kan begitu? Ya, kita tinggal pilih yang mana. Nah, hari ini kan kita mau menuju ke 10 November ya, Hari Pahlawan. Sudahkah Anda jadi pahlawan? Belum. Sudahkah Anda berjuang? Karena pahlawan itu hanya dilahirkan dalam medan-medan peperangan. Kalau tidak ada peperangan maka tidak akan muncul pahlawan. Ya enggak? Sudahkah kita berada dalam kancah peperangan itu sehingga nanti kita sedo ataupun tidak sedo menjadi seorang pahlawan? Atau jangan-jangan hari ini kita bingung? Karena saya yakin ketika Anda mengambil tema ini,
Urusan kita adalah semangat kan begitu ya. Semangat terus, semangat berapi-api. Yang dimaksud semangat berapi-api itu apa kan begitu ya. Anda perang, ini barisan perang. Anda teriak, ore, serbu, ya. Anda nggak bawa pedang, Anda nggak bawa strategi, Anda teriak saja, mati apa hidup mungkin? Mati. Kan begitu. Iya kan? Ini serius. Mengambil ini tema yang sangat luar biasa. Tema ini intisari dalam sebuah kitab. Kalau saya boleh katakan, tema ini adalah intisari dari sebuah kitab yang berjudul Idhatun Nasihin. Idhatun Nasihin ini karyanya Imam Al-Ghalayani, seorang tokoh pembaharu dari Lebanon, Beirut itu mana? Turki, ya. Dari Beirut. Ini kan luar biasa. Idhatun Nasihin itu artinya kebangkitan para pemuda. Di sini menggunakan kalimat nasihin yang artinya pemuda, tidak menggunakan kalimat fata. Fata itu artinya pemuda, ya enggak? Fata, pemuda. Tetapi di sini menggunakan Idhatun Nasihin, kebangkitan para pemuda. Dan di situ di salah satu babnya ada kitab, ada bab namanya Al-Hur yang artinya adalah merdeka. Al-Hurri artinya merdeka. Al-Hur itu bisa berarti hidup. Maka orang yang hidup adalah orang yang merdeka. Ini baru move on. Bukan urusan kita bangkit dari kegalauan kita, kemarin diputus pacar, kita pusing, kemudian kita semangat untuk belajar. Itu tingkatan-tingkatan biasa. Hari ini Anda akan saya ajak untuk menuju ke tingkatan yang lebih sekedar teori itu. Move on ini semangat, semangat. Pertanyaan, Anda semangat yang kayak apa? Ayo belajar, ayo semangat belajar, ayo belajar. Gini-gini kok tangannya. Yang lainnya sudah menciptakan rumus baru, diem dia. Sudah ngatik-ngatik, ngotak-ngatik rumus, selesai PA-nya. Yang salah satunya masih, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Dapat teriakan itu aja. Paham maksud saya, Pak? Nah, Ayo yang bagaimana ini? Al-Hur, hidup adalah kemerdekaan. Tidak ada kehidupan dalam sebuah hal yang tidak ada kemerdekaan. Maka kemerdekaan ini mengantarkan pada sebuah kehidupan. Maka hukum memerdekakan Indonesia pada waktu itu wajib. Muncullah resolusi jihad. Wajib. Kenapa? Karena kehidupan kita ini akan lestari ketika ditunjang oleh sebuah kemerdekaan. Maka tanpa kemerdekaan tidak ada kehidupan. Paham? Kemerdekaan ini ada hanya dengan satu wujudnya, yaitu adanya sebuah perlawanan, ya kan? Dan perlawanan ini terbentuk ketika ada sebuah benturan, dan benturan itu yang disebut sebagai peperangan. Paham? Dan orang itu tidak akan berani berperang ketika dia tidak punya jiwa kesatria. Hanya para satrialah yang gembira ketika ada genderang perang kita. Pertanyaan kita, apakah hari ini kita tidak berperang? Hari ini berperang. Hanya kita tidak sadar ketika kaca peperangan yang demikian rumit, kita hanya sibuk menata, mengenam bambu-bambu dari gedek, terus dijadikan sebuah kubu untuk berteduh. Kan begitu. Ini penting. Kalau Anda sadar, Anda setuju hari ini peperangan yang seperti apa? Sehingga kita tahu kalau ini perangnya adalah perang senjata, kita lawan dengan senjata. Kalau kita pasukannya sedikit, maka kita perang gerilya. Kalau musuhnya lemah, duel. Ini penting. Dan ingat, hanya ketika dalam peperangan itu semuanya akan punya hal yang sama, mati, syahid. Selesai kan ya? Tetapi akan muncul orang-orang yang tidak sekedar mati syahid, tetapi abadi namanya, menjadi seorang pahlawan dalam peperangan itu. Maka kalau kita sepakat hari ini peperangan yang bagaimana? Nah, ini PR kita hari ini. Peperangannya kayak apa ya? Sehingga kita harus muncul menjadi seorang pahlawan nantinya.
menjadi seorang pahlawan, dan ketika kita menjadi pahlawan, itulah kita dikatakan orang yang hidup dalam kehidupannya, dan kalau sudah meninggal dikatakan hidup dalam kematiannya. Soekarno tetap hidup di dalam kematiannya, Bung Tomo tetap hidup di dalam kematiannya, Gus Dur tetap hidup di dalam kematiannya. Ini yang paling penting. Paham? Nah, berarti kalau ini sudah dikatakan kita move on atau tidak, bagaimana caranya hidup move on atau tidak? Maka move on ini bukan hanya sekedar semangat. Anda di sini bukan orang-orang yang perlu disemangati. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi orang-orang yang duduk di sini, yang hari ini ikut majelis taklim ini, majelis diskusi ini, bukan orang-orang yang butuh disemangati. Kita adalah lilin, dan dengan kita membakar diri, berikan terang untuk yang lain. Jangan kita berharap untuk tidak meleleh, karena melelehnya kita, habisnya kita akan memberikan arti yang lebih abadi. Paham? Nah, ini penting. Ada sebuah rumah. Orang itu pertama berjamaah. Jamaah itu individu kumpul. Ini namanya jamaah, ya. Terus setelah berjamaah membentuk sebuah organisasi yang kemudian disebut sebagai jam'iyah. Apa? Jam'iyah. Dari jamaah bergerak menuju sebuah jam'iyah. Nah, jam'iyahnya wis ada takmir. Ini jam'iyah. Kita kalau jam'iyah ini Anda katakan sudah move on. Kalau jamaah masih belum lah, masih semangat biasa-biasa saja, masih stay lah katakan, masih labil, masih belum bergerak. Tapi kalau sudah berjamaah, berjamiah, mulai menemukan sebuah titik orientasi. Oh, kita ke sana, oh kita berjuang ini, oh kita saling menyemangati, oh ayo hidup itu loh seperti ini, oh kalau masih muda itu lah harus seperti ini. Ini move on. Lebih dari sekedar itu, kalau sudah kita berjamaah menjadi sebuah jam'iyah, harus mampu menjadi sebuah harokah. Apa harokah ini? Bergerak. Maka kalau Anda tanya, move on itu yang bagaimana? Move on adalah berharokah, bergerak. Selesai. Bergerak. Kalau kita hanya menjadi jamaah-jamaah yang berjam'iyah tanpa melakukan sebuah gerakan, sama ketika Sumpah Pemuda ini adalah sebuah jam'iyah, tetapi tanpa adanya peperangan nyata, maka tidak akan wujud sebuah kemerdekaan. Maka sekali lagi saya tegaskan kepada Anda, adanya kehidupan kita ini adalah dengan adanya kemerdekaan. Kemerdekaan hanya wujud dengan adanya sebuah perlawanan. Dan perlawanan ini ada dalam sebuah pertempuran. Dan hanya para kesatria yang berani untuk hidup di kancah pertempuran ini. Maka kalau kita sepakat, apakah hari ini adalah peperangan? Ya, hari ini adalah peperangan. Dan musuh lebih kejam, lebih jahat, lebih hebat daripada musuhnya Bung Karno, musuhnya Bung Tomo, musuhnya Bung Hatta, musuhnya Bung Nasir. Lebih dahsyat hari ini. Kalau mereka dulu pakai senjata yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita analisa untuk melawannya, maka hari ini senjata musuh-musuh kita terselubung sangat rapi sehingga kita tidak mampu melawannya. Siapakah mereka itu? Oke, Inggris boleh lepas, landas, hilang dari negeri kita. Belanda sudah hilang dari negeri kita. Jepang sudah hilang dari Nusantara kita. Pertanyaannya, apakah sudah hilang penjajahan-penjajahan yang lain yang ada dalam negeri kita? Bagaimana?
Anda belum atau sudah? Belum. Apakah dengan tanah yang sekian luas ini, sawah yang sekian luasnya, subur, penuh dengan air yang melimpah, sudahkah negara kita berhenti untuk menjadi negara yang mengimpor beras? Apakah dengan minyak yang begitu melimpah ini, sudah tidak ada rakyat yang kesulitan untuk mendapatkan minyak? Atau kita akan mengutip puisinya Gusmus, katanya negara ini sudah merdeka, tetapi masih banyak antrian orang untuk mencari sembako. Katanya negeri ini sudah merdeka, katanya negeri ini sudah kaya, tetapi masih banyak orang yang antri untuk mencari ini. Katanya negeri ini sudah sangat melimpah, tetapi kenapa ada langka di kedelai dan beras? Ini sebuah kritikan yang luar biasa. Saya ada sebuah. Nah, saya akan bacakan puisinya Indra. Ngomong ingat saya. Ini nanti cuplikan-cuplikan kata-kata saya ini biar menjadi diskusi kita ya. Judulnya Seonggok Jagung. Pernah dengar? Pernah ya? Seonggok jagung di kamar takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya seseorang belajar teknik kedokteran, filsafat, sastra atau apa saja ketika ia pulang ke rumahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi? Ini sebuah puisi yang sangat, saya membaca pertama ini kaget gitu. Oh ya benar. Makanya negara kita semakin lama semakin seakan-akan tidak berdaya gitu. Kenapa? Putra nelayan tidak bangga lagi menjadi seorang, putra petani tidak lagi bangga menjadi seorang petani, putra-putra tukang yang ada di perkebunan tidak bangga lagi menjadi seorang yang ada di tengah-tengah perkebunan. Ini menjadi sebuah catatan bagi kita. Kalau kita tanya ratusan orang, ditanya, kumpulkan ratusan putra petani, apakah engkau akan ingin bertani? Pasti pertanyaannya tidak. Apakah engkau akan ingin bertani? Pertanyaannya adalah tidak. Ya Bapak.
kumpulkan ratusan putra-putri orang-orang di perkebunan sawit, perkebunan kelapa, coklat. Kumpulkan ratusan dari anak-anak, tanyalah, apakah kamu ingin menjadi seorang yang akan meneruskan jaya-jayanya perkebunan? Atau kumpulkan ratusan putra-putri nelayan, kemudian tanyalah satu persatu, apakah kau ingin menjadi nelayan? Pasti jawabannya tidak. Kalau dulu orang-orang dulu menganggap lautan adalah teman, menganggap lautan adalah saudara, maka sekarang muncul generasi yang takut akan ombak dan gelombang. Kalau dulu generasi dulu melihat panas matahari, hujan, rintik hujan, derasnya hujan adalah teman ketika mereka berladang, maka hari ini adalah sesuatu yang menakutkan, sehingga orang sibuk untuk memakai apa namanya? Apakah ini salah? Tidak. Iya Bang. Kalau dulu generasi dulu melihat tingginya pohon kelapa yang begitu tinggi, pohon jati yang begitu besar, perkebunan yang begitu luas adalah sebuah taman yang indah, tempat yang sangat nyaman. Hari ini tempat itu seakan-akan adalah tempat yang sangat asing. Maka kemudian muncullah generasi yang akan datang, generasi yang lebih suka hidup di dalam sebuah bilik kecil dengan sebuah papan monitor yang juga kecil, dengan tanpa ada terik matahari yang langsung mengenai tubuh. Dia asik dengan dunia kecilnya. Tolong ini diketik, siap Bapak? Tolong ini dikerjakan, siap Bapak? Kemudian setiap bulan dia mendapatkan gaji. Sudah senangnya luar biasa. Lautan akan sepi, perkebunan akan sepi, pertanian akan sepi. Maka muncullah generasi-generasi dari luar Indonesia yang melihat begitu melimpah ruahnya rezeki Tuhan, melihat tanah yang ketika dijadikan perkebunan sangat subur, melihat lautan yang penuh dengan ikan yang melimpah. Mereka datang dengan pengetahuannya, mereka datang dengan kecanggihannya, diambillah kekayaan-kekayaan kita ini, dan kita selamanya hanya menjadi orang-orang yang disuruh. Tolong siapkan data perahu yang akan mengangkut ikan. Siap Pak. Tolong catat panen coklat hari ini. Siap Pak. Tolong gula hari ini sudah bisa panen berapa ton. Siap Pak. Pertanyaan kita, jika kondisi seperti itu, apa bedanya dengan kondisi dengan kondisi 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ketika nenek moyang kita hanya disuruh untuk memanjat tanpa memiliki, sama enggak? Maka move on di 10 November ini, jangan hanya kau maknai, kau semangat, jangan kau maknai ayo kita semangat belajar, tidak. Tapi move on di 10 November ini, maknai adalah generasi yang benar-benar meneruskan arti sebuah kemerdekaan. Kalau saya boleh mengambil ayat di dalam surat Toha, la tahab antal aqwa, jangan takut, kamulah yang lebih utama. Surat Toha. Inilah yang bisa saya sampaikan.
Ayo, kita bukan hanya menjadi generasi yang semangat, jangan. Tetapi kita harus mampu menjadi generasi yang menyemangati. Setidaknya kita menyemangati orang-orang di sekitar. Generasi yang ke depan punya sebuah semangat. Ayo, bukan orang asing yang memerintah negeri ini. Bukan orang asing yang menjajah permodalan pasar komoditi di bangsa. Ke depan, ayo, jangan perusahaan luar negeri yang memenuhi supermarket, minimarket, Indomaret, Alfamart, Maret yang lain. Indonesia hanya satu yang selamat dari kepemilikan modal asing. Apa? Sambal pecel di Kalimantan yang omsetnya puluhan juta. Sambal pecel di Kalimantan, dan ini sudah mau dibeli oleh Indo. Milik siapa Indo? Milik asing. Hanya tinggal sambal pecel. Teh kita milik siapa? Sariwangi milik siapa? Anda lihat di Google. Maka kita menjadi bangsa yang tidak memiliki apa-apa yang ada di bangsa. Ini benar. Anda cek itu. Anda cek. Hanya sambal pecel. Maka sekarang sudah muncul mie sedap itu sekarang sudah ada mie sedap sate, mie sedap apa ya. Dan ini nggak tahu kapan akan muncul generasi-generasi yang merebut penjajahan. Tahun 2014 ada pameran otomotif di Jakarta. Tahun 2014 pameran otomotif di Jakarta. Honda itu milik siapa? Yamaha milik siapa? Suzuki milik siapa? BMW milik siapa? Kita hanya punya satu otomotif bangsa kita, SMK, yang tidak pernah diloloskan oleh dunia internasional. Apa kurang bagus? Tidak. Hanya gara-gara tidak lulus uji emisi. Siapa yang menguji? Mereka yang punya perusahaan besar. Dan kita tidak berdaya. Bagus mana dengan Bajaj? Miliknya India. Ini enggak. Jadi ada pameran otomotif tempatnya di Jakarta, tidak ada yang miliknya Indonesia. Indonesia pada waktu itu bilang, kita membuat mobil ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang mobil murah. Baru bilang seperti itu Indonesia, maka sudah muncul Agia, sudah muncul Ayla beredar di pasar. Ya. Sepeda motor kita Indonesia apa namanya? Happy. Oh, sepeda motor kita apa itu? Ada berapa dulu ya? Berapa apa Indonesia apa namanya? Nah, kita nggak pernah tahu karena kita tidak pernah mendengar ini. Unto ya. Kata siapa? Anda kalau beli biskuit gambar sepeda unto ya kan? Ini benar, apa yang saya sampaikan ini benar. Anda kapan-kapan coba di Google itu. Anda kalau melihat dunia pertambangan di Indonesia, tidak ada yang pemakai bendera merah putih. Semuanya miliknya luar negeri. Pertanyaan kita, apakah kita ini bangsa kita? Tidak, kalau saya tanya kayak gitu. Terus menjawab, oh Pak, tidak ada Pak. Dari 200 juta makhluk Indonesia ini tidak ada yang sanggup untuk mengolah
tambang, mengolah emas, mengolah minyak, nggak ada Pak. Berarti Anda katakan Indonesia ini bodoh-bodoh, sepakat nggak? Ya. ITB itu sudah berapa tahun gitu. Ayo, ini momen kebangkitan 10 November tadi. Kalau dulu pejuang-pejuang kita semangat untuk merobek kain biru yang melekat di merah putih dengan naik hotel Yamato, mengorbankan puluhan nyawa, ratusan nyawa. Maka hari ini kita harus mampu memanjat kecongkaan penjajahan budaya, penjajahan ekonomi, penjajahan pendidikan yang ada di dalam bangsa kita. Dan kesombongan itu kita robek dan biarkan Indonesia ini terus menjadi negara yang kuat, negara yang terus merdeka, yang benar-benar merdeka, dan Andalah pahlawan berikutnya. Saya kira itu kita ada diskusi sejenak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buka pertanyaan. Mari. Dari diskusi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Bertanya atau mengungkapkan pendapat, monggo boleh. Silakan. Silakan. November ini bukan hanya sekedar sebuah perlawanan. Dalam sejarahnya Inggris itu melakukan perang di dunia ini, tidak pernah kehilangan jenderalnya. Dan hanya perang di Indonesia yang kehilangan 3 jenderal sekaligus. Dan itu bukan dibunuh oleh tentara yang bersenjata, dibunuh oleh santri-santri yang berperang menggunakan sarung dan bersenjatakan bambu runcing. Ini sejarah. Anda baca tentang revolusi jihad Surabaya. Jadi 3 jenderalnya Inggris itu dikalahkan oleh laskar santri. Kan malu ya, jenderal dipateni sipilan gitu ya. Silakan, ada yang mau tanya? Sudah, tanya apa? Apa Bi? Ayo, tanya. Nah, tanya. Apa, Farhan? Cewek-ceweknya tanya. Apalagi cewek ini PR-nya luar biasa ke depan. Oh, tantangannya berat. Apa juga? Dan kita masih dalam status belajar. Nah, bagaimana cara kita agar kita ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan ini, Pak? Soekarno ikut andil dalam perjuangan ketika menjadi pelajar. Kok bisa? Ketika Soekarno belajar di Belanda, dia menulis surat, menulis sesuatu yang bikin Belanda panas, ya nggak? Muncullah generasi-generasi yang masih sekolah. Artinya apa? Jelas, saya tidak akan mengatakan belajar yang rajin, berprestasi, itu pasti. Itu pasti. Apakah tidak mungkin ketika kita menjadi pelajar ini, kita tidak bisa memberikan kontribusi untuk negara kita selain kita belajar, pateng, pinter, berprestasi? Apakah tidak? Apakah tidak bisa? Pasti bisa. Kok bisa? Anda menulis di jejaring sosial Anda. Ini ada lomba di TV itu kan, banyak lomba kirimkan video itu ya. Iya. Iya toh? Iya. Ada yang ikut yang memberikan kritik sosial. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Lomba bikin video
sebentar itu loh. Ya Pak, ikutlah. Saya bayangkan gini, andekan saya teman-teman ini ya. Kan ada itu yang sponsornya yang sepeda nabrak cewek, dibayar langsung duduk itu deh. Lihat nggak lihat? Kali-kali bikin gini, saya bikinnya gini. Ada cowok lagi gandeng cewek itu ya. Seret. Nah, si cowoknya melihat ke belakang, ada orang tua mau nyebrang bingung gitu ya. Nah, si cewek ditinggalin sendirian gitu ya. Ditinggalin nyebrangkan orang tua tadi. Ini bagus, kritik sosialnya bagus. Ikutlah, karena Anda kreatif. Inilah yang saya katakan bukan hanya urusan berprestasi. Ini luar biasa, konser peduli pejuang luar biasa. Perang cowok. Anda baca sejarah seorang wanita penunggang kuda hitam di zamannya Rasul, yang dia kehilangan 3 putranya, kemudian marah, dia ikut berperang. Ingat nggak? Cari itu siapa namanya? Wanita yang berperang di zamannya Rasul. Kemudian kalau di Indonesia sangat banyak sekali, Cutnya Adin itu Ada lagi siapa? Saya pernah berkata itu seorang Laksamana, siapa namanya? Malahayati. Pernah nggak dengar Laksamana Malahayati? Satu-satunya Laksamana belum zaman penjajahan, sebelum itu masih zaman-zamannya Aceh jadi kerajaan-kerajaan itu. Dia yang mengalahkan Portugis dan duel ya. Saya baca 7 panglima perang, 7 wanita panglima perang. Salah satunya adalah, kalau nggak salah Malahayati, seorang, Anda buka saja, seorang pejuang Laksamana dari Aceh. Kalau sekarang, apalagi sekarang, yang banyak dieksploitasi itu cewek apa cowok? Yang banyak persoalan itu cewek apa cowok? Cewek tau? Ngapain? Sekarang yang banyak mengkonsumsi mobil balap itu siapa? Yang nyari sponsor siapa? Cewek. Iya tau? Sepeda motor yang mengkonsumsi banyak siapa? Iklannya siapa? Cewek. Traktor yang mengkonsumsi siapa? Cowok. Petani itu cowok. Yang jadi iklan siapa? Cewek. Sampai ini beneran ini, sponsor gergaji mesin cowok apa cewek? Konsumsi cowok apa cewek? Cowok. Iklannya siapa? Cewek. Ada nggak yang cewek tidak terima gitu? Berteriak di negara ini nggak terima gitu? Ada nggak? Belum toh? Anda telah berteriak. Anda sekarang semangat sekolah, kuliah, lulus, teriak. Gitu. Ada nggak orang kerja cowok bebas, si cowok harus pakai di atas lutut, ada nggak? Bebas, suruh rapi-rapi yuk. Rapi. Si cewek dipaksa harus pakai ini, pakai ribet juga, jalannya harus dipaksa gitu. Harusnya siapa yang berteriak ini? Berarti paling banyak dibutuhkan pahlawan hari ini adalah cewek apa cowok? Cewek toh? Oke, silakan, ada lagi? Cewek semangat, baca buku sing semangat dia. Baca buku, baca sastra sing semangat. Jangan seperti yang sampai terjadi yang dipuisikan oleh Redra tadi. Kita pulang menjadi orang asing. Artinya kita nggak tahu kalau bagaimana menghadapi problem di dunia nyata kita. Ya enggak? Ini yang hidupnya, yang rumahnya daerah hutan-hutan sana ada nggak? Yang rumahnya dekat perkebunan jeruk sana ada nggak?
Jangan sampai nanti yang menanam jeruk itu orang bule. Ada di Bogor itu yang nanam sayur sudah orang Jepang. Nanam sayur orang Jepang. Nanam sayur tidak pakai pestisida. Jadi organik betul. Dikirimkan ke negaranya sana. Jangan sampai nanti yang membajak sawah-sawah kita adalah orang-orang bule. Dan kita hanya menjadi tukang angkut terus, tukang catat tuh, atau tukang nungguin toko menjual beras. Tapi gawat, berasnya dijual di market yang besar. Sama. Oke, cukup. Ada lain? Apa? Hamas. Namanya hebat ini, Hamas. Orangnya dahsyat ini. Apa Hamas? Cewek. Saya namanya belum begitu hafal. Ingat namanya. Ada dokternya nggak? Mana dokternya? Namanya siapa? Siapa? Safa. Pakai sin. Pakai shot. Pakai shot ya. Sofa gitu ya. Artinya bersih. Bukit Sofa itu artinya bukit. Bukit Sofa itu bukit pertemuannya ya. Belakangnya. Siapa? Lisa. Ayu Wanda. Latifah. Latif mana Latif? Latif ini semangatnya luar biasa. Ana, Hilda, Laili Vitasari, kawat jeneng. Harus kawat orangnya. Ajeng Eka, Najla, Indah, Diana, Anissa, Bila. Oke, saya kira itu ya. Semangat ya. Semangat Rek. Masya Allah. Hebat Indonesia itu hebat. Kemarin kakak-kakak kalian tahu yang kita hebat, yang menemukan gula dari apa? IPB. Gula dari singkong. Ekstrak singkong. Tapi sekarang kita nyari rumah-rumah Indonesia, manakah yang pagi-pagi godok sawi, godok sabrang. Kali baru. Padahal itu menjadi makanan favorit orang-orang di luar negeri sana ya. Singkong. Godong sabrang, saya tuh pernah punya temen, dia kerja di Taiwan. Nah, ketika tahun baru, apalagi tahun Imlek itu ya, pesta itu makan, pembantunya juga diajak dimakan berbintang. Nah, di sana adalah makan daun yang sangat favorit, sangat daun sabrang sama godong sawi. Neng kene wedhuse awake dhewe panganane. Indonesia tanah surga ini beneran. Indonesia tanah surga. Ayo kita jaga, jangan sampai dimiliki oleh orang lain. Saya kira itu ya. Oke, silakan ditutup, brother. Kesimpulan dalam sejarah semester ini yaitu dalam rangka apa? 10 November itu move on itu tidak berarti harus semangat, tetapi bagaimana usaha kita untuk bermanfaat bagi orang lain dan memanfaatkan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu demikian kita tutup diskusi agama pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.